Baik, saudaraku-saudaraku sekalian, kita akan membahas soal tema ini, ya. Yesus itu agama Islam, ya. Yesus itu agama Islam. Nah, mengapa kita tulis seperti ini, saudara sekalian? Karena memang itulah yang kita lihat di dalam banyak, ya, yang banyak video-video. Rupanya teman-teman saya sudah membahas juga ini. Banyak yang membahas ini. Dari video-video nanti kita bisa melihat tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan rekan-rekan Islam dalam hubungannya dengan kekristenan, ya. Kita bisa melihat. Saya akan tunjukkan, ya, bagaimana banyaknya hal-hal negatif yang diberikan. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu temanya agak lucu barangkali begitu, ya. Tapi ya mau dikatakan mau lucu mau tidak, itulah kenyataannya. Nah, kita akan lihat, ya. Kita akan lihat. Ini. Yesus agamanya Islam. Benarkah? Gitu. Ya, jadi itu fakta Bapak Ibu sekalian. Kita bukan ngarang-ngarang, ya. Yesus agamanya Islam. Benarkah? Ya. Lalu ini Yesus seorang Muslim. Yesus itu Islam. Jadi udah dibahas ini. Ya. Lalu kita lihat lagi ini. Mantan biarawati bongkar fakta sejarah Natal dan kelahiran Yesus. Nah, ini banyaklah yang merasa hebat seperti ini, merasa tahu kekristenan. Lalu ini lagi nih, video lain. Yesus beragama Islam. Nah, itu. Jadi memang bukan kita karang-karang Bapak Ibu sekalian. Yesus beragama Islam. Lalu ini, nah ini lagi nih. Jadi kalau ada penghinaan terhadap agama, maka sebenarnya agama Kristen paling banyak dihina. Baik agamanya, baik Alkitabnya, demikian juga Yesusnya. Nah, kita lihat ini, kitab Injil asli, tanpa edit. Lalu ditulis kebohongan yang menganggap Yesus itu Tuhan. Ini terbongkar. Ngomong kosong. Mana ada Injil asli? Mereka sendiri mengatakan bahwa Injil yang ada sekarang bukan lagi Injil asli, tapi palsu. Tapi demi mewujudkan kebohongan mereka, mereka tulislah seperti ini. Ya, ada lagi judul-judul lain, kita lihat. Yesus Tuhan, Injil diubah, nah ini kan. Jadi kalau tadi Injil asli membongkar, ini dikatakan maka dia jadi Tuhan karena Injil itu diubah. Bahas tuntas. Kitab Injil Ustadz Adi Hidayat. Saya tidak tahu, dia LCMA. Saya sih berharap suatu ketika semua jagoan-jagoan Islam, saya bisa ketemu, ngopi bareng gitu, dan semua keberatan mereka akan Injil, tentu bisa saya jawab, nggak ada masalah. Itu bidang saya. Ya. Lalu Yesus beragama Islam. Nah ini juga dipertanyakan rupanya sama Paul Zhang. Yesus agama Islam. Jadi banyak itu, makanya saya udah malah termasuk belakangan membahas ini. Lalu ini awal mula Yesus dianggap Tuhan. Nah, katanya dianggap katanya. Yesus memang Tuhan. Jadi ada salah paham mengatakan manusia kok dijadikan Tuhan. Yang benar itu Tuhan menjadi manusia. Nggak pernah orang Kristen menjadikan manusia itu Tuhan. Memang nggak bisa.
Nah, di sini Bung Andre Tunggal ini membuat video, ya, apakah Islam dan Kristen menyembah Allah yang sama? Ya, jawab saya sih tidak. Nah, ini Dr. Zakir, Jesus is a Muslim because he said that he submitted his will to God. Nah, ini berarti bermain kata. Karena Islam itu mengandung makna penyerahan. Ya, submit to God. Itu Islam. Berarti kalau Yesus submit to God, dia Islam. Berarti ini cocokologi nih, dicocok-cocokkan. Lalu Zakir Naik berkata di sini, never claim that he is God. You know? Alkitab itu apa, Pak Zakir? Kamu nggak ngerti Alkitab sih ya. Nah, ini ada ini tulisan-tulisan nih. Mutlak Nabi Isa itu agamanya Islam. Nanti setelah turun ke dunia, baru Anda gregetan. Lalu yang di bawah ini, berarti Kristen itu artinya pengikut Yesus, AS. Lalu agamanya Yesus, AS itu apa? Kalau lihat dari cara ibadah Yesus dan cara berdoa beliau, maka Yesus pasti seorang Muslim. Aduh, ada-ada saja ya. Ada-ada saja. Ya. Jadi tidak heran kalau kita melihat umatnya seperti ini, karena pemimpinnya juga mengajarkan begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa banyak umat Islam yang salah memahami Kristen, salah memahami Alkitab, salah memahami Kristus? Sebenarnya jawabnya sederhana. Begitulah mereka diajar. Begitu. Jadi kalau terjadi masalah dalam diri rekan-rekan kita beragama Islam, umat Muslim, sebenarnya itu lebih kepada masalah pengajaran yang mereka terima. Ya. Jadi saya sih terus terang nggak terlalu menyalahkan juga rekan-rekan Muslim itu. Ya, bagaimana dia diajar ya begitulah akibatnya dia kan. Saya lagi lihat YouTube saya sebentar. Mungkin ada yang mau memberi pandangan gitu ya. Saya tulis saja di sini ya. Di chatnya ada yang mau jujur memberi tanggapan. Saya bolehkan saja ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Saya sebentar copy. Ya. Bentar ya Bapak Ibu sekalian ya. Beberapa detik. Saya akan copy buat kita di chatnya ini. Kalau ada yang mau bicara dengan jujur tapi ya, harus dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh ada yang berniat jahat. Tidak boleh ada yang menjelek-jelekkan agama. Ya, saya pin ya. Nah itu saudara sekalian. Siapa tahu ada yang mau masuk. Ya kita lanjutkan. Kenapa umat Islam begitu? Ya karena pemimpinnya begitu, sederhana aja. Kalau pemimpinnya seperti siapa itu? Kiai Quraisy Shihab mungkin beda. Atau Kiai Agil Sirat beda. Atau Kiai-Kiai NU. Ya, begitu. Misalnya coba kita lihat ini. Ini apa dikatakan di sini? Coba kita lihat ini.
Ini presentasi Ustadz Kainama yang legendaris. Kainama, nanti Bapak Ibu lihat ini videonya, lucu-lucu banget. Dia berkata Islam sudah ada di kitab tertua di dunia. Yesus itu seorang Muslim. Nah ini kan apa ini? Wajar saja kalau nanti kita lihat videonya Pendeta Isra Sor mengatakan orang ini bodoh, ya. Karena apa? Loh, Islam itu secara ilmiah itu baru muncul sesudah Nabi Muhammad lahir, bukan? Dan itu abad ke-7. Sedangkan kekristenan itu, Yesus itu lahir tanggal 4 sebelum Masehi. Jadi masa agamanya belum ada, lalu dia seorang Muslim, lalu dia berkata kitab tertua. Nah, Ustadz ini, lihat semangatnya ini, memang banyaklah mualaf aneh ya. Salah satu mualaf aneh ini Pak Kainama. Mudah-mudahan nanti saya ketemu Bapak Indano Toba, dia jalan-jalan. Saya akan kasih kau minum kopi, Pak. Kalau mau saksang juga saya kasih, kalau mau. Nah ini Ustadz Agustinus Kainama. Namanya sih keren Agustinus, tapi mualaf. Ditantang debat oleh Gracia Pelo. Tunjukkan ijazah dan paspor. Nah itu dia. Artinya apa? Tunjukkanlah ijazahnya. Benar atau tidak. Jangan sembarang debat gitu kan ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Baik yang Islam baik yang Islam maupun yang Kristen, jangan kalian ketakutan kalau pemimpin-pemimpin Islam menyerang kekristenan. Berdoa saja. Itu tugas kita. Ini adalah Christian Prince. Ya. Nah, kita tahu Christian Prince ini dahsyat sekali. Nah, salah satu ini videonya ini, kesalahan Al-Quran karena sebut Maryam saudara Harun. Nah ini kan, Maryam itu kan perjanjian baru. Imam Harun itu perjanjian lama. Makanya Christian Prince di video ini mengatakan, bagaimana sih Allahmu itu katanya. Masa Allahmu nggak bisa memberi informasi yang benar? Ya, jadi Godfather Adul Pak MS pertegas sedikit komentarnya bagi siapa-siapa yang menghina Tuhan Yesus. Ya banyak yang menghina Tuhan Yesus, gak perlu dah kita pertegas itu. Ya misalnya udah jelas itu, mualaf Yahya Waloni kan menghina itu. Atau Ustadz Somad, kalau bahasa Inggris Somad ya, Somad. Dikatakan itu haleluya di bulinya kan. Dia bilang jin ya. Drusilla, selamat malam. Ya. Nah, jadi saudaraku sekalian, Christian Prince ini menulis di sini bahwa kesalahannya itu Maryam disebut saudara daripada Imam Harun. Nah, kita coba lihat yang di mana itu ditulis. Nah, kita coba dengar nih ya. Kita dengar. Sebentar kita dengar bagaimana dikatakan. Kita dengar ya. Of the father of Mary. Your God could not get the name right? Nah, dia bilang, jadi udah ada terjemahan ini dalam bahasa Indonesia. Puji Tuhan ya. Banyak video-video daripada Christian Prince sudah beredar di seluruh bahasa di dunia. Ya, termasuk Indonesia. Allahmu tidak bisa mengambil nama dengan benar, bukan? Katanya. Kenapa? Kita lihat. Here we go. You are just quoting for us from the Bible the name Haley, as we see in the text. Ya, katakan lawan debatnya ini kamu baru saja mengutip dari Alkitab bahwa nama Eli itulah
ya ayahnya Maria itu. Bisa dilihat dalam teks katanya. Nah, ini teksnya itu. And that is the father of Mary. Ya, jadi Eli itu yang ditulis dalam Alkitab yang kamu ambil tadi adalah Allahnya Maria. Ya, dari Matius itu, saudaraku. So why in the Quran your God Allah could not find the correct name? Dia bilang, mengapa dalam kitab sucimu Allahmu tidak bisa menyebut nama dengan benar? Ya, bahwa ayahnya Maria, Eli, kok disebut Imran? Why in the Quran Allah He say that the father of Mary is Amran? Kenapa disebut? Ya, di dalam kitab sucimu ayah Maria adalah Imran. Who's Amran? Amran 2 kali ya. Who is Amran, man? Like, come on, the correct name. Why in the Quran Allah He say that the father of Mary is Amran? Who's Amran? Siapa Imran? Who is Amran, Siapa man? Imran? Like, come on, who's Amran? Ya, itu kan manusia di perjanjian lama kan. It's very obvious that your God do not know anything about names, and that Dia bilang berarti Allah yang mengilhamkan kita sucimu nggak tahu sama sekali tentang nama. not only a contradiction, this is a very bad error. Jadi dia berkata ini bukan hanya kontradiksi, ini kesalahan yang sangat fatal. Like to claim to be God but do not know the name of the person. Masa dia mengatakan dirinya Allah tapi tidak tahu tentang orang. Now we know in the Quran in chapter 19 verse number 28. Ya, jadi surah 19 ayat 28. The Quran He called Mary the mother of Jesus or the sister of Aaron. Jadi katakan di sana bahwa Maria itu saudara perempuan Harun. Nah, aneh kan? Masa Maria saudara perempuan Harun? Ya? Oh, the sister of Aaron. You ask the Muslim, they say, oh, this is because, in all generations, they used to call people by like ancestor, like, he's like a grandfather. First Jadi of katakan kalau kamu tanya nanti dalam agama pemeluk kitab suci itu, dia akan berkata, oh, biasanya dia akan lari kepada nenek moyangnya. Ya, begitulah dalam rangka membela kan gitu. Muslim, they say, oh, this is because, in all generations, they used to call people by like ancestor, like, he's like a nenek moyangnya disebut, bukan langsung misalnya, saudara Maria itu siapa? Father. First of all, you liars. Jadi dikatakan oleh Christian Prince, ya, Anda itu bohong, Anda pembohong, liar katanya. In the Middle East, we don't say to someone, he is older than me, especially if he's exist hundreds of years of me. Jadi berkata, itu bukan kebiasaan Timur Tengah, udah ratusan tahun lebih tua disebut itu saudaranya, bukan. The brother of. We will call him the son of, not the brother. Bukan saudara, tapi anak atau keturunan. Ya, nggak boleh begitu, salah kamu. Brother of or the sister of, the daughter of, not the sister of. Sister and brother is for somebody from your age. As an example, I have cousins. They are in the age of my jadi kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Christian Prince sudah mengangkat ini bagi kita kesalahan yang dilakukan ya oleh di dalam apa kita sebut tadi ya, Christian Prince mengangkat ya ini Christian Prince tadi ya. Nah kalau kita lihat lagi nanti ditulis ini Christian Prince ditakuti oleh banyak debater Muslim. Oh tentu karena Christian Prince ini live tiap hari. Dan dia langsung mengangkat dari kitab suci, Quran, dan dari hadis-hadis, dan di berbagai macam hadis. Jadi mati kutu orang dibuatnya. Sejauh ini sih sudah bertahun-tahun saya ikutin, nggak ada orang yang sanggup mematahkan Christian Prince. Muhammad Hijab pun terpaksa dia main curang. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat, ya,
pengajar-pengajar yang tidak benar tadi, ya memang begitulah. Kita misalnya lihat lagi ya, Bapak Ibu sekalian, pengajar-pengajar yang salah tadi. Kita lihat misalnya, saya tadi menyebutkan Ustadz Kainama, ya Ustadz Kainama. Nah, kita bisa melihat bagaimana Ustadz Kainama dikuliti oleh saudara kita Dr. Deki, ya. Dr. Deki Ngadas. Pasal 23 ayat 19 adalah kontras yang kategorial dalam aspek tertentu, dan di dalam konteks ayat itu aspek yang dikontraskan di situ adalah karakter dan integritas. Tapi bahkan for the sake of argument, demi argumen, kalaupun kontras yang dibangun adalah kontras yang umum, yang general, Allah bukan manusia, full stop, itu pun bukan merupakan penyangkalan bahwa Allah tidak bisa menjadi manusia. Ya, Sebab jadi ini kesalahan yang dilakukan oleh Ustadz Kainama menafsirkan kitab suci. Ya, makanya dia bilang Ustadz Kainama menelanjangi Allahnya. Nanti bisa kita lihat juga videonya pendeta Esra Sorum. Ya. Esra Sorum malah menulis ini, judulnya ini lebih seru ini. Ya, kita lihat sebentar ya. Kita lihat sebentar. Ini judul lebih seru ini. Judulnya adalah Pendeta Esra Sorum. Ya. Bodohnya mualaf Agustinus Kainama menafsir Matius 7:1. Ya, jadi bodoh katanya. Kita dengar aja ya apa yang dikatakan di sini. Show you this. Silakan pindah ke Mohon maaf, tapi silakan buka Bible Anda. Karena sampai detik ini masih ditranslate, masih diterjemahkan. Alhamdulillah masih ada yang mau terjemahkan dan ayat itu belum dibuang. Ayat itu belum dibuang insya Allah. Jadi kalau antum semua saudaraku yang sangat aku sayangi dan aku hormati, ada di lingkungan ini yang Kristen, bawa Bible, buka. Ya, lihat. Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tapi intinya ada di ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bunyinya begini. Bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Artinya adalah, kalau ini kata Yesus, saya garis bawahi, ini kata Yesus, kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk sorga. Jadi ini kan begitulah cara mereka ini menyelewengkan kitab suci. Nggak ada orang Kristen menafsirkan Matius 7:21 seperti itu. Pakai nama. Kalau Anda benar-benar sudah murtad, ya meninggalkan Kristen, itu kan hak Anda. Tapi jangan selewengkan bunyi kitab suci. Pakai nama. Saya berdoa untuk Anda supaya Anda disadarkan Tuhan Yesus, Roh Allah. Pakai nama, mudah-mudahan nanti kita ketemu di Danau Toba. Saya akan traktir Bapak minum kopi, makan bakminya sirait. Ada Chinese di sana, tapi disebut dia sirait. Asik banget. Dan disitulah saya akan memberitahu. Jadi ketika Tuhan berkata, bukan setiap orang menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan masuk surga. Maksudnya apa? Mulutmu menyebut Tuhan, tetapi hidupmu nggak benar. Bukan itu, bukan kalimat bohongmu yang lip service itu menyelamatkanmu. Jadi Anda itu kok bodoh sekali mengatakan, berarti kau sebut aku Tuhan, kamu nggak masuk surga. Aduh, kasihan saya lihat Anda ini. Tapi intinya ada di ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bunyinya begini. Bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Artinya adalah, kalau ini kata Yesus, saya garis bawahi, ini kata Yesus, kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk surga. Pakai nama. Kasihan saya lihat Anda. Nah, kasihan lagi adalah apa? Jemaatnya, ya. Jadi wajar aja
Maka Pak Esrasor menulis bodohnya mualaf Agustinus Kainama penafsir Matius 7:21. Saya setuju itu. Bodoh sekali, ya. Salah, ya. Tidak benar itu. Anda salah. Ya, jadi saudaraku sekalian, kalau kita mengamati kitab suci kita, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sangat tidak ada masalah. Saya harap tidak ada di antara saudara yang goncang imannya karena serangan-serangan dari orang itu. Terus serang. Jangan pernah goncang. Nah, apa yang saya lihat dari apa yang kita bahas sejauh ini, Yesus itu agama Islam, tentu tidaklah salah itu. Itu bertentangan dengan akal sehat. Karena apa? Sekali lagi, semua orang tahu, kalau ditanya misalnya, kolega saya dari UI, junior saya, Bung Ade Armando, kapan Islam muncul? Abad ke-7. Kapan Yesus lahir? Abad pertama atau 4 sebelum Masehi. Jadi mana mungkin ada Islam di abad itu? Ya. Jika Yesus adalah Islam, memakai logika Anda, maka dengarlah, ikutilah kalimat-kalimatnya. Nah, ini dia, kalau Anda konsisten. Dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang masuk surga tanpa melalui aku. Atau dia mengatakan apa? Yesus mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Atau Yesus mengatakan apa? Percayalah kepadaku, dosamu diampuni. Banyak sekali. Kalau kamu menolak aku, kamu akan binasa dalam dosamu. Nah, karena itu saudaraku, terutama orang-orang seperti Kainama, mualaf itu, atau seperti Yahya Waloni yang sangat menghina kekristenan, ya, tolong jangan diputarbalikkan itu kitab suci. Berhenti memutarbalikkan kitab suci. Itu hal yang ketiga saya katakan. Tadi Yesus bukan Islam. Yang kedua, kalau misalnya mengikuti logika Anda, Yesus Islam, ikutilah ajarannya. Yang ketiga, jangan memutarbalikkan kebenaran. Yang keempat, ini fakta. Kekristenan sudah muncul ribuan tahun. 600 tahun lebih dulu dari Islam. Dan ini fakta. Kekristenan yang sudah 2000 tahun itu, 2000 tahun lebih, yang 600 tahun lebih dulu daripada Islam itu, menjadi fokus sentral serangan-serangan pribadi Yesus, juga Alkitab yang menjelaskan tentang Yesus. Apa yang terjadi? Ajaran Yesus makin menyebar ke seluruh dunia. Orang-orang seperti kami makin teguh imannya. Bahkan kita lihat dalam video sebelumnya, malah banyak orang yang masuk ke dalam kekristenan. Kalau seorang imam di Amerika berkata terjadi tsunami, eksodus besar-besaran dari agama Islam masuk ke dalam agama Kristen. Fakta kelima, 10 tahun terakhir ini muncul fakta sebaliknya. Yaitu, kalau dulu dibahas tentang kesejarahan Yesus dan Alkitab, the historicity of Jesus and the Bible, dan tetap bertahan sampai sekarang, terbukti benar, makin dikuliti makin kelihatan emasnya, berliannya, kemurniannya. Maka apa yang terjadi dengan kitab suci Al-Quran? Maka apa yang terjadi dengan Nabi M? Apa akibatnya? Ketika dibahas secara ilmiah, nanti Bapak Ibu bisa melihat videonya J. Smith. Dia membahas tentang
kesejarahan kitab suci, Quran, kesejarahan Nabi M. Wow, berat itu. Bisa juga saksikan di video David Wood, bahasa Inggris, Sam Samon, bahasa Inggris. Di sana dibahas begitu banyak orang yang akhirnya meninggalkan iman sebelumnya setelah diangkat. Demikian juga Bapak Ibu kalau berani dengar itu Christian Prince, begitu banyak imam, syekh setiap hari dia live. Nah, silakan dengar, silakan dilawan. Beberapa orang Indonesia dengan bahasa Inggris yang pas-pasan mencoba melawan, tapi ujung-ujungnya apa yang terjadi? Malah mereka meninggalkan imannya. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya mau menutup dengan begini. Sekiranya apa yang dikatakan oleh Christian Prince, 1/10 aja dikatakan oleh orang Kristen, pemimpin Kristen, tentang fakta kitab suci Quran dan fakta Nabi M, saya kira tidak akan hidup, tidak akan bertahan hidup. Termasuk sekiranya ada orang-orang yang tadinya agama itu lalu menyatakan secara jelas apa yang dikatakan oleh Christian Prince, pasti punya masalah besar. Buktinya apa? Itulah yang dialami oleh Muhammad Kece. Ketika dia mengangkat apa kitab suci, hadis, mengangkat Nabi M. Dan saya terus terang tidak akan mau mengangkat itu, kecuali dipaksa. Saya sudah berkali-kali mengatakan di kanal ini, saya sudah belajar tentang Islamologi sejak tahun 88. Berarti sudah berapa tahun? 34 tahun lalu. Dan saya sendiri rajin membaca kitab suci Quran. Banyak belajar. Makin saya belajar, makin saya berdoa. Kiranya makin banyak umat yang dibukakan matanya, mengenal Allah yang sejati, mengalami pengampunan dosa, dan hidup kekal. Itulah doa saya bagi Anda yang masih di luar kekristenan. Percaya Yesus, akui kau sangat memerlukan Tuhan Yesus. Akui dosa-dosamu, sesali dosa-dosamu, dan katakan, Tuhan engkau lahir bagi saya, mati bagi saya. Selamatkanlah saya. Dan sesuai dengan kitab suci, Anda akan diselamatkan. Tuhan memberkati Anda semua. Jadi sekali lagi, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bukan memiliki agama tertentu. Dia sendirilah Tuhan Allah yang disembah itu. Dia datang bukan membawa agama. Adanya agama Kristen pun bukan Yesus yang buat. Itu kelompok yang mengikuti dia. Mengatakan dirinya pengikut Kristus. Begitu dia. Jadi apakah Kristen, apakah Yesus beragama Kristen atau Islam? Tidak dua-duanya. Dia adalah Allah yang disembah oleh semua orang berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami belum membahas topik ini. Berkatilah ini menjadi berkat bagi umat.